terjun payung yang ditampilkan oleh 20 personel Kopaska atau Komando Pasukan Katak yang meliuk-liuk di udara di atas apron Lanudal Manado dan menjadi tontonan menarik masyarakat. Untuk menambah daya tarik masyarakat, Naval Air Base Open Day ini juga menggelar kegiatan lomba mewarnai untuk anak usia taman kanak-kanak dan sekolah dasar, lomba fotografi, demo bela diri karate, senam massal, bazar, hingga panggung hiburan. Dengan kegiatan ini diharapkan karena sangat jarang sekali pesawat militer, apalagi tim Raja Wali Laut Flight ini berada di kota Manado, sehingga kita memanfaatkan kedatangan pesawat ini, dapat dilihat oleh masyarakat. Harapannya dapat mengenal lebih dekat angkatan laut, dan juga sebagai sarana hiburan dan rekreasi bagi masyarakat Manado dan Minahasa Utara. Memeriahkan HUT TNI ke-78, Brigade Infanteri 92 Kostrat Jember, Jawa Timur menggelar pameran alat utama sistem pertahanan alutsista di salah satu pusat perbelanjaan. Beragam persenjataan milik Brigade Infanteri 92 Kostrat Jember dipamerkan kepada pengunjung. Beragam alat tempur dari jenis senjata laras panjang dan senjata laras pendek diperlihatkan langsung dari dekat kepada pengunjung. Hal ini sebagai bentuk edukasi dan pengenalan persenjataan milik TNI. Selain beragam jenis senjata, kendaraan tempur juga turut dipamerkan. Skala 1:1 ya? Iya. Mungkin besok, Pak. Ke anak aja biar senjata ini nggak terstigma negatif gitu loh. Jadi jangan anggap senjata ini sesuatu yang negatif. Senjata itu cuma alat, jadi yang negatif itu bukan senjatanya, orangnya gitu. Kalau dipegang bapak-bapak TNI ini ya jadi nilainya positif. Tapi kalau dipegang teroris, dipegang rampok ya ada karu-karuan hasilnya. Di Brigade 92 Kostrat menyelenggarakan pameran alutsista yang bertujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang alutsista TNI yang ada di jajaran Brigade 92 Kostrat untuk sebagai pengetahuan masyarakat tentang senjata atau kendaraan yang dimiliki oleh jajaran Brigade 92 Kostrat. Seperti kita ketahui, Saudara, HUT ke-78 TNI kali ini mengusung tema TNI Patriot NKRI mengawal atau pengawal demokrasi untuk Indonesia maju. Lalu bagaimana sebenarnya peran TNI dalam mengawal demokrasi khususnya menjelang pemilu 2024? Jangan beranjak dulu, Saudara, kami hadirkan perbincangannya setelah jeda. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Selamat datang, silakan. Hah? Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Kalah. Lapar sih. Aha! Roma Makis Abon aja. Ekstra abon, ekstra abon, ekstra energi. Roma Makis, banyak rasa, siap asik lagi. Sekarang isi 3 lebih banyak. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni.
satu-satunya di Indonesia dengan rawit asli. Pedasnya auto jerit. Cobain nih, di sedap rawit pingit, ayam jerit. Minyak kenyal berpadu dengan gurihnya kaldu ayam yang bikin nagih. Sedapnya rawit pingit. Asli rawitnya bikin jerit sedapnya. Dari Mixfood. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Kita udah pakai pemutih, tapi kok baju dia lebih putih? Oh, pemutih. Kami pakai Vanish White. Lupakan pemutih. Pakai Vanish White setiap kali cuci. Dengan inovasi Crystal White, nodanya hilang. Baju ekstra putih. Beneran putih. Keren, nodanya hilang, beneran putih. Lupakan pemutih, pilih Vanish White. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka, kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Tanggal 5 Oktober diperingati sebagai hari ulang tahun Tentara Nasional Indonesia atau TNI yang kita banggakan. Tahun ini TNI memasuki usia ke-78 dan mengusung tema TNI Patriot NKRI Pengawal Demokrasi untuk Indonesia Maju. Lalu bagaimana sebenarnya peran TNI dalam mengawal demokrasi, khususnya menjelang pemilu 2024? Dan bagaimana sejauh ini pencapaian yang telah dilakukan oleh TNI? Kita akan berbincang bersama pengamat militer dan pertahanan Koni Rahakundini Bakri. Selamat pagi, Ibu Koni, Privyet dari Moskwa. Oh, dari Sochi ya? Dari Sochi. Iya, saat ini Bu Koni berada di Sochi, Rusia. Terima kasih Bu sebelumnya sudah bergabung bersama kami pagi-pagi ini. Ya, Bu Koni, ini kan temanya yang diusung oleh TNI dalam hari ulang tahunnya kali ini adalah menghadapi pemilu 2024, mereka sebagai pengawal juga demokrasi begitu. Nah, seberapa penting sih sebenarnya peran TNI di tiap tahun-tahun politik seperti ini? Pertama kita mesti lihat dalam judul besarnya kan, dia pengawal demokrasi itu satu hal. Keduanya untuk Indonesia maju gitu. Nah kalau dalam rangka dalam menjaga demokrasi sebenarnya TNI itu adalah ujung tombak ya. Ujung tombak karena tidak mungkin demokrasi berjalan, tidak mungkin ekonomi berjalan, semua kehidupan bermasyarakat, bernegara berjalan tanpa adanya TNI. Nah yang diperlukan kemudian adalah netralitas kalau dalam pesta demokrasi. Dan kita percaya bahwa TNI itu adalah pilar bangsa kita yang so far selama ini kita sudah melewati beberapa banyak pilpres dan beberapa banyak pesta demokrasi. Itu selalu dalam sikap netralnya menjaga hidupnya demokrasi dalam koridor yang memang tidak berpihak kepada siapapun yang sedang terlibat dalam pesta demokrasi tersebut. Jadi menurut saya itu sudah sangat harus kita hargai. Apalagi kita tuh sekarang kenal TNI yang multifungsi, bukan bifungsi loh. Jadi dia sudah sangat multifungsi, integrated kepada masyarakat. Gitu. Baik, lalu sebenarnya target apa sih yang semestinya bisa dicapai TNI di tahun ini dan sekaligus jadi target TNI ke depan? Sekali lagi kita harus ucapkan selamat TNI pada ulang tahun yang ke-78 ini. Selamat juga kepada Kementerian Pertahanan yang sudah banyak sebenarnya improving ya. Buat saya paling penting adalah bagaimana pandangan Presiden Jokowi ketika pada periode pertama mewujudkan Indonesia menjadi poros maritim dunia itu dapat diwujudkan. Karena poros maritim dunia itu berarti kan kita poros dirgantara dan juga poros permukaan. Nah di situ artinya sekarang yang kita mesti tuntut adalah peningkatan anggarannya itu sangat besar, sudah sampai 500% lebih gitu. Nah apakah kemudian peningkatan anggaran dengan banyaknya alutsista yang hadir diikuti dengan peningkatan readiness, kesiapan, kesiagaan alutsista. Itu yang menurut saya kunci utama. Selain juga saya bilang tadi kita harus apresiasi Kemhan karena sudah akan memperbaharui atau merevisi doktrin TNI dengan strategi pertahanan. Kemhan menyebutnya strategi pertahanan Kepulauan Nusantara. Tapi saya bilang harus ada tambahan. Ini lagi masih digodok ya. Jadi mesti ada lebih ke arah pertahanan poros maritim dunia gitu. Jadi lebih kelihatan integrated air force-nya gitu. Ya, Bu menyinggung soal alutsista. Kinerja Kementerian Pertahanan untuk menghadirkan alutsista terbaik untuk
angkatan perang kita, untuk TNI kita ini sudah banyak sekali sejauh ini ya. Ada 24 jet F-15IX, 42 jet Dassault Rafale, terus 24 helikopter, belum lagi kapal selam, Mirage, terus banyak sekali udara, laut, dan juga darat begitu diadakan. Nah, sejauh ini yang sudah dibeli, yang sudah ada alutsista yang berdasarkan kinerja Kementerian Pertahanan, sejauh mana sebenarnya pengaruhnya untuk kinerja TNI ke depan, Bu? Nah, kembali tadi saya sampaikan bahwa apapun anggaran pertahanan yang diberikan yang sudah sangat meningkat, kemudian juga alutsista yang dicapai hari ini, kita mesti hitung sebenarnya berdasarkan apa sih gitu loh. Karena yang harus dihitung itu ancaman. Gitu. Nah, berdasarkan ancaman apakah sudah siap dengan sebanyak itu atau yang sedang akan datang? Itu pertanyaannya. Yang kedua, tadi saya ingatkan betul tentang readiness. Karena kalau kita boleh lihat atau kita boleh koreksi, sebenarnya banyak hal TNI itu sudah memiliki alutsistanya, tetapi readiness-nya kurang. Kenapa? Karena di faktor harwat, pemeliharaan perawatan, kemudian di dalam faktor opslatnya, operasi latihan, itu sebenarnya masih banyak tersendat. Nah, itu kenapa kemudian kita juga harus usulkan kemungkinan anggaran pertahanan mungkin di split 2 aja penggunanya. Menurut saya ya, untuk semua ini bisa berjalan. Jadi agak ada sinergi gitu. Jadi untuk alutsista pengadaan dan kebijakan itu Kemhan. Tetapi untuk opslat dan harwat lebih baik di Panglima TNI. Gitu. Kita harus harapkan demikian supaya kekuatan TNI kita betul-betul bisa sangat masif. Karena perubahan doktrin kita tuh akan menjadikan kita tuh harus menjadi offensive passive defense. Jadi ancaman tuh harus kita datangi, bukan menunggu. Dengan konsep yang lalu kan kita menunggu nih, defensif pasif. Dengan tantangan perubahan zaman seperti sekarang, saya kira tidak mungkin lagi TNI masih memiliki strategi dan doktrin tersebut. Ya, dan Bu Kony, Indonesia juga tentu bergaul dengan negara-negara di kawasan begitu ya. Ada di ASEAN, lalu juga di Pasifik, di Indo-Pasifik, dan juga di Eropa begitu. Nah, khusus untuk yang langsung berdekatan dengan Indonesia, kawasan-kawasan yang berdekatan dengan Indonesia, sejauh ini kesiapan TNI untuk sama-sama menjaga kawasan di negara-negara ASEAN lah, yang paling dekat itu sejauh ini apakah sudah siap, Bu? Nah, ini kita mesti berubah lagi kembali kepada bagaimana sih arah kita tuh mau kemana dan apa. Apakah alignment kita tuh sudah kita mainkan betul gitu kan. Jangan lupa kita itu sekarang, Indonesia itu dikelilingi oleh Five Power Defense Arrangement, yaitu negara-negara Commonwealth yang sama konsepnya dengan NATO. Satu negara terserang, semua negara bergerak. Kemudian ada The Quad. Yang terakhir adalah AUKUS. Orang sering melihat AUKUS itu seolah-olah sebuah perubahan teknologi. Itu bukan perubahan teknologi. AUKUS itu adalah bagaimana menyiapkan perang dunia barat. Nih kita sebutnya West Block aja ya. Dunia barat ketika akan melakukan perang di kawasan jelas yang mereka sebut ancamannya Cina. Tapi Indonesia kan terancam spillover. Nah, dari situ kita mesti melihat bagaimana kita menyeimbangkan kekuatan FPDA, AUKUS dan juga The Quad tadi. Kemudian kita harus hitung bagaimana Cina akan counter mereka. Karena yang menyedihkannya dengan posisi nexus kita itu akan terkena spillover seperti era Perang Dunia Kedua ketika Jepang mau menyerang Amerika Serikat. Jadi jangan sampai daerah kita itu mereka nggak mungkin nyerang kita. Itu sudah kesimpulan Lemhanas apresiasi itu. Tapi kalau kita tidak bisa menahan, bayangkan saja waktu itu Jepang masuk dari atas ya, dari utara tuh ke arah kita cuma 3 bulan sampai ke Pulau Jawa. Sekarang perang sudah sangat canggih, alutsista sudah sangat modern. Mungkin 3 hari juga sudah sampai semua diduduki untuk dia keperluan mereka berperang. Tapi tadi keperluan barat tadi. Baik, pengamanan kawasan dan juga alutsista tadi juga sudah disinggung. Tapi yang ingin kita bahas juga nanti soal sumber daya manusianya, Bu, dari personel TNI. Apakah sudah mumpuni, sudah siap untuk mengoperasikan alutsista-alutsista yang semakin canggih seiring dengan perkembangan zaman. Tapi kita tahan dulu, Bu Kony, saya akan menampilkan visual langsung yang ada di Monas. Dan saat ini rangkaian HUT ke-78 TNI acaranya sudah dimulai. Sejumlah pejabat utama di TNI, di Tentara Nasional Indonesia sudah hadir, sepertinya begitu. Ya, kita lihat beberapa angkatan bersenjata, perwakilan angkatan senjata dari negara-negara lain juga ikut diundang di sana. Ya, ada mantan Panglima TNI Pak Hadi Cahyanto yang saat ini juga menjabat sebagai Menteri Agraria sudah hadir di sana. Nanti juga kita ketahui tentunya akan dihadiri oleh
Presiden Joko Widodo, lalu juga Panglima TNI, Marskal Yudo Margono. Tentu saja akan ada Kepala Staf dari 3 matra TNI, Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal Dudung Abdurrahman, Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana Muhammad Ali, dan Kepala Staf Angkatan Udara, Marskal Fajar Prastio. Nah, pada peringatan Hari Jadi TNI tahun ini, tadi juga sempat disinggung pada saat reportase langsung rekan kami, akan ada demonstrasi udara yang ditampilkan, meliputi flypast, pesawat tempur, dan pesawat angkut. Lalu akan ada juga pengibaran bendera raksasa, giant flag, oleh gabungan helikopter dari 3 angkatan, Trimatra. Serta ada juga aksi theatrical show oleh Jupiter Aerobatic Team, JAT, dan The Dynamic Pegasus. Tentu saja ini akan sangat atraktif dan sangat menarik untuk disaksikan bersama. Dan yang paling penting adalah bahwa HUT ke-78 TNI ini yang mengusung tema untuk mengawal demokrasi akan bisa diwujudkan, dan nanti sepertinya juga akan ada komitmen kebersamaan Trimatra TNI untuk sama-sama berkomitmen menjaga pesta demokrasi. Ya, saya akan kembali menyinggung soal tahun politik, bukan mau nggak mau, karena memang perangkat TNI ini bisa diberdayakan begitu ya Bu Koni untuk bisa mengamankan jalannya pesta demokrasi, baik yang ada di ibu kota maupun di maupun di daerah-daerah yang cukup jauh dari ibu kota, terutama di daerah-daerah pelosok. Nah, saya juga sempat menyinggung tadi soal sumber daya manusianya. Sebelum saya beranjak ke sumber daya manusia TNI yang dikaitkan dengan alutsista, saya akan bertanya juga sumber daya manusianya TNI ini untuk mengawal pesta demokrasi, persona-persona masing-masing dari mereka. Apakah sudah siap sejauh ini, Bu Koni? Anda yang melihatnya. Saya kira kalau untuk menghadapi pesta demokrasi, toh sudah kita alami yang lalu-lalu ya. Kesiapan kita untuk deploy ke daerah-daerah terpencil, daerah-daerah yang susah dicapai, daerah-daerah yang harus menggunakan kendaraan tidak masuk akal lah untuk mencapainya gitu. Untuk menyampaikan surat pemilihan kita. Tapi saya rasa dengan selama ini apa yang dilakukan TNI sudah terlihat betul TNI itu mampu melakukannya. Cuman mungkin akan lebih baik lagi jika itu ditingkatkan. Dan yang paling penting mungkin menjaga profesionalitas TNI juga dalam rangka kalau saya boleh jumping ke kalau kita selain tadi sangat bergembira dengan pencapaian, tapi kalau kita kritik juga misalnya banyak hal yang terjadi dari oknum ya, kita nggak sebut TNI tapi oknum-oknum ya kan. Itu saya kira ini juga kita kesempatan di ulang tahun ke-78 ini masing-masing kepala staf ya, terutama menurut saya sih kalau yang terakhir-terakhir banyak angkatan darat ya yang melakukan kejutan-kejutan gitu kan. Mungkin ya sudah waktunya juga ada pembinaan dari kepala staf masing-masing untuk mengurangi lah atau menghilangkan hal-hal seperti itu. Karena sekali lagi TNI kita itu adalah People of Liberation Army. Di dunia ini tidak banyak tentara dengan model begini. Jadi TNI dari rakyat untuk rakyat itu. Hanya kita, kemudian Vietnam, Aljazair misalnya, Israel. Jadi tentara yang sangat dekat dengan rakyat. Nah untuk itulah kita berharap TNI yang secara personal ini harus lebih meningkatkan dirinya dalam hal tadi tidak melakukan apapun yang menyakiti rakyat. Kira-kira itulah. Iya, TNI sangat penting perannya agar rakyat juga bisa nyaman begitu ya dalam menyelenggarakan pesta demokrasi. Tapi saya juga ingin bertanya nih Bu Koni, mereka dengan gigih mengawal segala aktivitas masyarakat begitu ya, bahkan untuk keperluan pemilu juga, untuk logistik kadang mereka sangat total sekali untuk membantu menyalurkan logistik, terutama di daerah-daerah terpencil ini yang perannya sangat penting. Yang ingin saya tanyakan soal kesejahteraan SDM-nya, kesejahteraan para prajurit gitu ya. Tentu saja pesta demokrasi ini akan sangat melelahkan bagi personel TNI yang membantu terutama menyalurkan logistik, nanti juga ikut mengamankan. Sejauh ini kesejahteraannya sudah diperhatikan, Bu? Kalau saya melihat sudah ada diperhatikan dan sudah ada penelitian. Tetapi kembali kita mesti melihat apakah memang harus ada lagi perubahan, karena kan kita harus kaitkan dengan revisi Undang-Undang TNI ya kalau soal ini kan.
bagaimana apakah perubahan itu akan terjadi secara positif untuk menyesuaikan dengan perkembangan tantangan yang ada saat ini. Tapi juga adalah yang paling penting menurut saya sebagai negara. Satu hal yang tapi bagaimana yang lebih penting adalah manajemen pertahanan yang di dalamnya ada struktur, ada fungsi, gitu kan, ada organisasinya, ada sistemnya, gitu kan. Bagaimana karir militer ini yang paling penting juga, kesejahteraan satu hal. Tapi yang paling penting tentang karir loh. Jadi menurut saya karir tempur itu jangan dicampur aduk dengan karir militer administrator misalnya. Karena kalau tempur dia tempur aja, jadi binanya terus ke tempur. Yang administrator dia ke administrator. Kemudian pembinaan itu penting terkait doktrin. Itu adalah hukum tetap sebuah kesatuan perang gitu, angkatan perang. Saya malah mengusulkan dalam salah satu masukan saya kepada TNI sesuai strategi perubahan doktrin dan strategi yang akan dilakukan Kemhan, namanya sudah tidak boleh lagi tentara nasional. Karena kalau tentara nasional Indonesia itu masih menuntut sementara tuntutan poros maritim dunia, tuntutan perkembangan kawasan dan dunia seperti disampaikan menuntut TNI yang betul-betul siap deploy keluar dengan 3 matra tadi. Makanya namanya harus jadi angkatan perang Republik Indonesia kan. Dia akan lebih banyak keluar ke dalam. Ke dalam dia akan handle mungkin hanya yang paling penting mas separatis itu harus tegas. Siapapun di negara itu harus tegas kalau keperluan militer. Demikian juga teroris dalam eskalasi dan skala tertentu. Bu Kony tadi berkali-kali juga menyinggung soal upaya Indonesia untuk jadi poros maritim dunia. Nah, ini kaitannya juga tentu dengan kinerja TNI Angkatan Laut kita. Bagaimana TNI Angkatan Laut kita dapat mengerahkan kekuatan agar dapat mewujudkan ini, Bu Kony? Ya itu tadi paling enak memang pertanyaan bagus banget tadi kenapa dari Angkatan Laut. Karena menurut saya karena saya ngajarnya di SESCO ya. Memang kalau dari saya itu paling gampang untuk kekuatan angkatan bersenjata tuh hitung dulu Angkatan Lautnya. Karena Angkatan Laut itu punya konsep sangat jelas. Ground water itu adalah kekuatan bagaimana seluruh wilayah kedaulatan 200 nautical mile ke dalam. Kemudian Ground Water Navy 200 nautical mile keluar, ya apakah sampai batas kawan-kawan kita di ASEAN itu harus kita tetapkan bersama. Dan yang paling penting terakhir harus bisa mencapai 2 samudra seperti pesan Presiden Jokowi. Ini menarik. Intinya bagaimana kemudian visi ini harus kemudian dirangkai dengan nasional foreign policy kita yang jelas, kebijakan politik luar negeri kita mesti clear juga nih. Jangan sampai TNI-nya sudah, Kemhan-nya sudah mau outward looking, Kemlu-nya masih mau inward looking, masih mau cari aman, grabbing ke sana kemarin masih nggak jelas gitu. Dengan non-bloknya. Jadi menurut saya itu juga harus juga di luar negeri. Dan bagaimana kita menentukan ancaman, karena menurut saya itu sekarang kita kayak takut sekali ya bilang siapa ancamannya, apa ancamannya. Padahal dari ancaman itulah kemudian kita jadi tahu operasi seperti apa, maritimnya kah, dirgantaranya kah, permukaannya kah, yang harus kita kemudian capai, dan gap apa yang kita miliki. Karena gap itulah yang mesti kita isi. Karena saya ada di Rusia hari ini, sedang saya itu memang sedang berpersiapan dalam rapat dengan Presiden Putin beberapa jam lagi ke depan. Persiapan ini kami berbahas misalnya bagaimana Rusia itu bisa survive dari ancaman. Ini kan buat Indonesia jadi pelajaran. Saya nggak akan ke Rusia kalau saya nggak bisa belajar apa-apa. Menurut saya banyak hal yang paling penting adalah kemandirian, keberdikarian, dan itu bukan saja tentang tadi bisa beli alutsista, bisa bukan merawat saja. Bisakah kita memproduksi? Itu jika terjadi. Baik Bu Kony. Ya, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia punya sumber daya kelautan yang besar. Sumber daya ini juga menjadi basis visi Indonesia Emas nanti juga ya dari 2045. Dan sumber daya airspace, ruang udara kita, ruang udara kita. Betul, setuju sekali. Nah, bagaimana upaya-upaya ini bisa terwujud dan terutama tidak hanya poros maritim, tadi juga airspace berkaitan dengan matra udara dan juga menjaga teritori di darat. Kami juga akan bahas lebih lanjut nanti. Kita jeda dulu Bu Kony, tetaplah bersama kali di laporan khusus HUT ke-78 TNI. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you.
semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Sakit kepala? Minum Paramex. Maksud gue. Andalan nih. Paramex cepat kerjanya, gak pakai lama. Cepat redakan sakit kepala, aman sesuai dosis anjuran untuk redakan nyeri. Sakit kepala, Paramex obatnya. Produksi Konimex. Kalau sakit hati, aduh. Nyeri otot. Segera minum Paramex nyeri otot. Redakan nyeri otot, sendi, dan pegal linu. Nyeri otot, Paramex nyeri otot. Produksi Konimex. Sayoli terus, enaknya terus. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Sayoli terus. Gak nempel di gigi. Slay, olay. Wukong, bagus buat kesehatan. Baru, sudah muncul natural Sari Kunyit Plus dengan zat aktif kurkumin dan black pepper. Diproses dengan suhu rendah agar zat aktifnya terjaga. Lebih cepat atasi masalah lambung, daya tahan tubuh kuat. Sudah muncul natural Sari Kunyit Plus. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Yuk, sarapan Energen sereal. Aku yang buat ya, Bu. Aku mau vanila. Aku mau yang coklat. Energen, sereal nomor 1 di Indonesia. Terbuat dari gandum Australia, bernutrisi dan mengenyangkan. Kenyang. Diceritakan saya, kenapa setiap minum dingin, saya merasa ngilu. Itu semua karena memang dia memiliki kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne teruji secara klinis untuk menenangkan gigi yang sedang ngilu dan memberikan perlindungan hingga 24 jam. Akhirnya mereka bisa bebas mengkonsumsi makanan tanpa harus takut lagi. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Arabica Cappuccino nomor 1 di dunia. Biji kopinya pilihan dengan susu New Zealand. Coko granulnya coklat habis, tapi kopinya masih beras. Perfect, balikin mood. Arabica Cappuccino nomor 1 di dunia. Ya. Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati. Ya, baru saja Anda menyaksikan yel-yel yang dihadirkan masing-masing pasukan khusus, pasukan elit kita dan juga pasukan TNI dari berbagai matra, ada TNI Angkatan Udara, Laut, dan juga Darat. Ini tentu saja untuk menyemangati
mereka dalam bertugas, termasuk saat bertugas mengawal pesta demokrasi sesuai dengan tema HUT TNI, HUT ke-78 TNI. Saya juga sebelum ke substansi yang sebelumnya saya tanyakan, Bu Kony masih bersama kami. Ini biasanya kalau yel-yel seperti ini yang Bu Kony tahu ini tujuan utamanya apa sih, Bu Kony? Dan saat aktivitas itu sebuah untuk memberi semangat satuan semangat aja ya. Bagaimana ya tentara kan, jangankan upacara ini lagi latihan pun mereka berial-ial. Tapi kalau saya boleh sampaikan ya, kita ini mungkin seperti itu saya sampaikan, kita tuh sekarang sudah bergerak dan memang sedang dalam proses bergerak menuju automatic defense yang sedang dipersiapkan oleh Kemhan dan juga oleh TNI sendiri. Kalau kita melihat barusan, kan sangat kelihatan yang akan didepankan itu adalah manusianya. Walaupun nanti ada pertunjukan dari pesawat tempur, dari pesawat latih dan tapi sebenarnya kalau kita perhatikan, dunia ini kan sekarang sudah harus melampaui hegemoni. Dan kalau kita lihat ke kawasan ataupun juga ke dunia, ini akan ada stabilisator baru, yaitu negara-negara BRICS. Oke, negara BRICS ini sangat kuat. Kekuatannya itu sudah melampaui depan. Jadi akan ada perubahan hegemonik dunia yang harus kita pikirkan. Artinya apa? Ada sangat kemungkinan besar BRICS ini akan menjadi sebuah aliansi juga untuk menyeimbangkan satu-satunya aliansi yang ada di dunia hari ini, yaitu NATO. Kemudian adalah aliansi kedua yang akan muncul adalah kan NATO nih, dengan tadi The Quad, AUKUS yang saya sampaikan. Baik. BRICS ini lahir tidak jangan cuma dilihat, kita kan ngomongin BRICS seolah-olah cuma kekuatan ekonomi yang bergabung. Ini masalahnya bukan. Kita harus melihat BRICS itu kekuatan baru dan sebenarnya Indonesia diharapkan bergabung ke sana. Karena itu akan menjadi kedua kekuatan. Kekuatan teknologi, kekuatan sains, itu semua yang ada hubungannya dengan tadi penyiapan para tentara dan nanti sebagai kekuatan angkatan perang yang harus menjunjung lawannya keluar. Misalnya bagaimana kemudian kita bicara tentang angkatan darat yang harus mampu di semua terrain, bentuk permukaan muka bumi. Kemudian bagaimana Blue Water Navy, Green Water Navy kita terwujud. Bagaimana mereka sudah mampu dideploy ke samudra luar dan beroperasi terus-menerus. Karena ini ada hubungan nanti dengan logistik lah, dengan perdagangan, ya kan? Dengan tadi over war gitu. Lalu bagaimana integrated maritime defense tercapai, yaitu pertahanan maritim yang sangat terintegrasi dari angkatan laut, dari marinirnya. Kemudian bagaimana kemampuan kita memayungi. Angkatan lautnya nggak berjalan sendiri sekarang. Betul. Dilindungi udara. Nah, bagaimana air supremasi kita harus tercapai, bagaimana multi-role platform atau platform multi-role yang harus dilakukan oleh Air Force atau Angkatan Udara itu mampu dilakukan. Jadi, saya sih berharap di ulang tahun 79, ini sekarang 78 nih, ini kan masih orang nih, kelihatan nanti akan kelihatan betul. Makanya tadi pertanyaan kenapa Yel itu kan menunjukkan kita punya manusia hebat. Betul. Tapi manusia hebat TNI ini harus dilengkapi dengan alutsista yang hebat. Nah, kita harus mencapai itu dan menuju ke situ dengan benar. Karena kalau kita punya anggaran besar, tapi juga mapping kita untuk beli alutsistanya masih tidak jelas kemana, tidak jelas sudah arti apa. Kita punya apa untuk menghadapi ancaman apa, itu adalah bahasa sederhananya. Makanya paling penting, kita mesti jelas menganggap siapa ancaman, tentukan ancaman itu apa, dia punya apa gitu kan, dan kita siap-siap. Itu loh kira-kiranya. Jadi buat saya misalnya gini, tiba-tiba kita pengen beli F-35 gitu sekarang. Apakah sudah harus beli F-35 gitu? Karena sekarang Green Water Navy pun belum selesai. F-35 itu menurut saya kalau kita sudah pertahanan laut biru, contoh-contoh seperti itulah gitu. Cita-citanya boleh, tapi kan harus sama, nggak harus seimbang dengan tadi. Tentara ini mau dideploy kemana, kapan dia mesti deploy, berapa lama dia mesti dideploy. Jadi kita sesuaikan dengan alutsista yang kita mesti sampaikan. Tadi saya sampaikan dalam apa yang saya katakan tadi gap ya. Kemudian kemampuan industri juga. Ini menarik juga. Indonesia ini kalau bicara industri pertahanan, tiba-tiba semua orang bisa berharap Indonesia bisa bikin langsung semua pesawat tempur, kapal perang. Menurut saya nggak begitu juga lihatnya gitu, karena semua negara maju pun dia tidak semuanya harus punya atau mampu berdiri sendirinya, tapi dia bisa mengisi elemen-elemennya. Dalam konsep pertahanan itu ada tier 1, 2, 3-nya lah industri itu. Apakah kita kemudian bekerja sama? Tadi kan tentang kerjasama ya. Apakah kerjasama itu apa kita bangun, dengan siapa kita membangunnya? Makanya posisi non-blok Indonesia itu mesti jelas. Apa yang mau kita capai, kemana kita mau capai, apa maksud kita non-blok. Karena non-blok kalau model Bung Karno tuh keren. Begitu Bung Karno merasa ini kita sedang perang waktu itu dengan mau perebutan misalnya dengan Belanda tentang Operasi Mandala, beliau langsung datang kan, minta tolong ke Amerika. Begitu Amerika nggak mau kasih, dia langsung ke Rusia, langsung dikasih oleh Rusia. Makanya kemudian kita punya kapal perang terletal waktu itu, bomber dan lain-lain. Nah, hari ini sebenarnya belajar. Ya.
Ya, Bu Koni, ini Komandan Upacara untuk HUT ke-78 TNI sudah memasuki arena lapangan upacara dan kita akan segera menyaksikan jalannya peringatan lebih lengkap peringatan HUT ke-78 TNI. Untuk itu terima kasih Bu Koni Rahakanuni Bakri sudah bergabung bersama kami berbagi perspektif soal TNI dan masa depan TNI ke depannya. Baik, terima kasih Bu Koni. Kita akan langsung... Ya, saya pamit ya. Oke, sekali lagi selamat ulang tahun TNI. Selamat ulang tahun untuk TNI kita. Baik, terima kasih Bu Koni. Dan kita akan langsung menuju ke Monas untuk menyaksikan selengkapnya upacara peringatan HUT ke-78 TNI. Parade, istirahat, itu Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, pada upacara dalam rangka peringatan ke-78 Hari Tentara Nasional Indonesia tahun 2023, bertindak selaku Komandan Upacara Mayor Jenderal TNI Hoirul Anam SEMM, Jabatan Panglima Divisi Infanteri 3 Kostrat, bertindak selaku cadangan Komandan Upacara Marsikal Muda TNI Wayan Superman, Jabatan Gubernur Akademi Angkatan Udara, bertindak selaku Komandan Defile Laksamana Muda TNI Edwin SH Emhan MH, Jabatan Panglima Komando Lintas Laut Militer, bertindak selaku perwira upacara Brigadir Jenderal TNI Arkam Melvi Karmani SE, Jabatan Kepala Staf Komando Garnisun Tetap 1 Jakarta. Penerima Tanda Kehormatan Negara dari Matra Angkatan Darat, Mayor Jenderal TNI Legowo WR Jatmiko SIP MM, Jabatan Panglima Komando Daerah Militer 13 Merdeka, dari Matra Angkatan Laut, Mayor Jenderal TNI Marinir Marcos SE, Jabatan Asisten Potensi Maritim Kepala Staf Angkatan Laut, dari Matra Angkatan Udara, Marsikal Muda TNI Andi Kustoro SEMM, Jabatan Panglima Komando Operasi Udara 2, bertindak selaku pengucap Sabta Marga Kolonel Infanteri Sigit Hengki Purwanto, Komandan Brigif Infanteri Mekanis 16 Wirayuda, Kolonel Laut Pelaut Sandi Kurniawan, Komandan Pangkalan Angkatan Laut Palembang, Kolonel Penerbang Dedi Supriyanto, Paban 3 Litbang Asro Srena AO, merupakan suatu kehormatan pada upacara ke-78 Hari Tentara Nasional Indonesia tahun 2023, bertindak selaku Inspektur Upacara adalah Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Lambang-lambang kesatuan memasuki tempat upacara.
Undangan dimohon berdiri. Penghormatan kepada lambang-lambang kesatuan. Kepada lambang-lambang kesatuan. Hormat senjata! Perang! Tegak! Senjata! Perang! Undangan disilakan duduk kembali. Pasang sangkur! Perang! Parade! Istirahat! Di tempat! Perang! Diarahkan untuk kasat kepala staf itu diarahkan. Coba pengarahan kasat. Tempat duduk kasat kepala staf diarahkan. Kepala staf diarahkan tempat duduk.
Ya, saudara, kita masih menantikan puncak peringatan HUT ke-78 TNI. Tadi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo sudah hadir ke arena upacara peringatan HUT ke-78 TNI. Tadi Presiden Jokowi disambut langsung oleh Panglima TNI, Laksamana Yudo Margono. Maksud kami, ya, Marskal. Ini tadi juga ada hadir Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman, lalu Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Muhammad Ali, dan Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal Fajar Prasetyo juga sudah hadir. Ya, Laksamana Yudo Margono tadi juga sudah menyambut Presiden Joko Widodo untuk memasuki arena upacara peringatan HUT ke-78 TNI. Dan berbagai unsur undangan juga sudah hadir. Tadi sempat juga kita menyaksikan wakil presiden kita salah satu wakil presiden kita pada era Presiden Soeharto, Pak Tri Sutrisno. Beliau masih dalam keadaan sehat dan hadir di peringatan HUT ke-78 TNI kali ini. Seperti diketahui, ya, yang Anda saksikan adalah kehadiran Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri didampingi putrinya Puan Maharani. Ada juga sejumlah mantan wakil presiden, ada Pak Yusuf Kala di sana kita lihat, ada Pak Budiono juga ikut hadir dalam acara kali ini. Tadi upacara nanti akan dipimpin oleh Majen TNI Khairul Anam. Majen TNI Khairul Anam merupakan seorang jenderal Kostrat yang juga berdarah Kopassus, pernah juga bertugas sebagai Pas Pampres. Presiden kelima Republik Indonesia, Megawati Soekarno Putri, tadi sudah hadir, didampingi juga sejumlah wakil presiden kita yang pernah menjabat wakil presiden, ada Pak Yusuf Kala, mantan wakil presiden kita, ada Pak Budiono. Tadi juga ada pimpinan KPK, kita lihat. Ketua KPK Firly Bahuri. Tampaknya saat ini upacara peringatan HUT ke-78 TNI masih menantikan kesiapan keseluruhan untuk selanjutnya dilakukan upacara, dan kita lihat Presiden Joko Widodo sepertinya sudah mulai masuk tempat acara peringatan HUT ke-78 TNI. Undangan dimohon berdiri. Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Negara Iriana Joko Widodo dan Wakil Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Huri Ma'ruf Amin tiba di Monumen Nasional Jakarta.
Lapor upacara peringatan ke-78 Hari Tentara Nasional Indonesia siap dimulai. Kerjakan. Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Negara Iriana Joko Widodo dan Wakil Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Huri Ma'ruf Amin tiba di mimbar kehormatan. Salam kebangsaan. Hormat senjata! Perang! Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Negara Iriana Joko Widodo dan Wakil Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Huri Ma'ruf Amin berkenan istirahat sejenak di mimbar kehormatan. Undangan disilakan duduk kembali. Parade! Istirahat di depan! Perang! Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara didampingi Panglima Tentara Nasional Indonesia dan para Kepala Staf Angkatan menuju mimbar upacara. Penghormatan kebesaran kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata! Perang!
laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara dilanjutkan dengan pemeriksaan pasukan. Lapor upacara peringatan ke-78 Hari Tentara Nasional Indonesia tahun 2023 siap dimulai. Selanjutnya pasukan siap diperiksa. Laksanakan.
Pemeriksaan pasukan selesai. Lanjutkan. Undangan dimohon berdiri. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Untuk mengenang jasa para pahlawan dan pejuang-pejuang bangsa, mengheningkan cipta dimulai. Selesai. Undangan disilakan duduk kembali. Pengucapan Sabta Marga. Jalan. Haluan, kanan. Jalan. Jalan. Haluan, kanan. Jalan. Luruskan. Lurus. Lapor mengucap Sabta Marga siap. Laksanakan. Sabta Marga. 1. Kami warga negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersendikan Pancasila. 2. Kami patriot Indonesia, pendukung serta pembela ideologi negara yang bertanggung jawab dan tidak mengenal menyerah. 3. Kami ksatria Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta membela kejujuran, kebenaran, dan keadilan. 4.
kami prajurit Tentara Nasional Indonesia adalah bayangkari negara dan bangsa Indonesia. 5. Kami prajurit Tentara Nasional Indonesia memegang teguh disiplin, patuh dan taat pada pimpinan, serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit. 6. Kami prajurit Tentara Nasional Indonesia mengutamakan keperwiraan di dalam melaksanakan tugas, serta senantiasa siap sedia berbakti kepada negara dan bangsa. 7. Kami prajurit Tentara Nasional Indonesia setia dan menepati janji serta sumpah prajurit. Pengucapan Sabta Marga telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Balik kanan. Haluan kiri maju. Jalan. Maju. Jalan. Persiapan penganugerahan tanda kehormatan. Perwakilan penerima tanda kehormatan Republik Indonesia siap. Undangan dimohon berdiri. Tanda kebesaran buka. Hormat, senjata! Tegak, senjata! Pembacaan keputusan Presiden Republik Indonesia oleh Sekretaris Militer Presiden selaku Sekretaris Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 1, 53, dan 75 TK tahun 2023 tentang penganugerahan tanda kehormatan Bintang Yuda Dharma Pratama. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Ke-1, menganugerahkan tanda kehormatan Bintang Yuda Dharma Pratama kepada mereka yang nama, pangkat, dan jabatannya tersebut dalam keputusan ini sebagai penghargaan kepada anggota TNI
yang mendarma baktikan diri melebihi dan melampaui panggilan kewajiban dalam pelaksanaan tugas pembinaan dan pengembangan sehingga memberikan keuntungan luar biasa untuk kemajuan, perkembangan, dan terwujudnya integrasi TNI. Kedua dan seterusnya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Agustus 2023. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Lampiran Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 153 dan 75 TK tahun 2023. Nomor urut 1 Legowo WR Jatmiko SIP MM Mayor Jenderal TNI NRP 32323 Panglima Komando Daerah Militer 13 Merdeka. 2. Marcos SE Mayor Jenderal TNI Marinir NRP 9652P Asisten Pondisi Maritim Kepala Staf Angkatan Laut. 3. Andi Kustoro SEMM Marsikal Muda TNI NRP 514529 Panglima Komando Operasi Udara 2. Masing-masing dianugerahi tanda kehormatan Bintang Yuda Dharma Pratama. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Tanda kebesaran tutup. Hormat, senjata! Tegak! Senjata! Penganugerahan tanda kehormatan oleh Inspektur Upacara. Tanda kehormatan Republik Indonesia telah dilaksanakan. Laporan selesai. Balik ke tempat. Kembali ke tempat. Haluan diri maju. Jalan. Maju. Jalan. Undangan disilakan duduk kembali. Jalan. Jalan. Jalan di tempat.
Amanat Inspektur Upacara, pasukan diistirahatkan. Pasukan diistirahatkan. Parade, istirahat, di tempat. Gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin beserta Ibu. Yang saya hormati Ibu Profesor Dr. Hajah Megawati Soekarno Putri, Presiden kelima Republik Indonesia. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Republik Indonesia ke-6. Yang saya hormati Ketua dan Pimpinan Lembaga-lembaga tinggi negara. Yang saya hormati Wakil Presiden ke-7 Republik Indonesia, Bapak Tri Sutresno. Yang saya hormati Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla, Wakil Presiden ke-10 dan 12. Yang saya hormati Bapak Budiono, Wakil Presiden ke-11 Republik Indonesia beserta Ibu. Yang saya hormati Ibu Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, beserta Kepala Staf Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, serta seluruh jajaran TNI di seluruh penjuru tanah air, hadirin undangan yang berbahagia. Pertama-tama atas nama rakyat, bangsa, dan negara, saya mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-78 kepada Tentara Nasional Indonesia dimanapun saudara-saudara bertugas. Dan terima kasih atas dedikasi, atas keberanian, profesionalisme, dan pengabdian seluruh anggota TNI yang menjadi benteng terdepan pertahanan negara, yang menjadi kekuatan pelindung rakyat, yang menjadi perisai penjaga NKRI, perisai penjaga Pancasila, perisai penjaga Undang-Undang Dasar 1945. Saya senang kepercayaan masyarakat terhadap TNI terus terjaga dan selalu menempati urutan teratas berdasarkan hasil survei per September 2023 dengan angka kepercayaan 83% sampai 90%. Dan untuk dapat terus menjaga kepercayaan tersebut, TNI harus mampu merumuskan secara akurat, merumuskan langkah-langkah dan strategi konkret ke depan di tengah kondisi dunia yang berubah sangat cepat dan memanasnya geopolitik dunia. Untuk urusan alutsista, memang modernisasi alutsista sangat diperlukan, tapi keuangan negara, anggaran negara, APBN kita sangat terbatas. Dan untuk kebutuhan kesejahteraan rakyat sangatlah besar. Sehingga belanja alutsista harus dilakukan dengan bijak, baik besarannya maupun peruntukannya. Modernisasi alutsista harus menjadi bagian penting dari pengembangan investasi industri pertahanan di dalam negeri, sehingga harus didorong transfer teknologi,
harus didorong peningkatan SDM, dan harus diutamakan produk dalam negeri. Terkait dengan ini, saya minta agar anggaran yang dimiliki karena sulit dalam mengumpulkannya, sulit dalam mendapatkannya, dan merupakan uang dari rakyat, sehingga sebisa mungkin harus dibelanjakan dan harus diputar kembali untuk rakyat. Selain itu, saya juga ingin mengingatkan dunia saat ini sedang menghadapi krisis, utamanya krisis terganggunya rantai pasok dunia. 22 negara sudah melakukan pembatasan ekspor pangan, menghentikan ekspor pangan. Oleh sebab itu saya minta seluruh anggota TNI punya naluri terkait ini, punya kesadaran dan kepekaan terkait ini, karena urusan pangan adalah urusan perut, sangat penting dan penentu stabilitas bangsa. Terakhir, kita ini telah memasuki tahun politik. Saya minta tetap jaga betul kondisi damai, segera padamkan percikan sekecil apapun, berikan pemahaman kepada masyarakat bahwa beda pilihan itu wajar, menang dan kalah itu juga wajar, tetap jaga sinergitas dengan Polri dan tetap jaga netralitas TNI, dan tetap pelihara watak kasatria, selalu jadikan sabta marga dan sumpah prajurit pegangan dalam bertindak. Demikian amanat dari saya. Selamat bekerja, selamat mengabdi untuk nusa dan bangsa. Dirgahayu TNI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Undangan dimohon berdiri. Andika Bayangkari. Undangan disilahkan duduk kembali. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Upacara telah dilaksanakan. Dilanjutkan dengan dipilih. Laporan selesai. Terima kasih. Bubarkan. Bubarkan. Penghormatan kebesaran kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata! Perang!
Inspektur Upacara didampingi Panglima Tentara Nasional Indonesia dan para Kepala Staf Angkatan berkenan duduk di mimbar kehormatan untuk menyaksikan demonstrasi. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Si kecil flu disertai batuk. Thermorex Plus, redakan flu dan batuk sekaligus. Thermorex Plus selalu menjaga kualitas, aman diminum, sesuai dosis anjuran. Thermorex Plus, kembalikan keceriaan si kecil. Produksi Konimax. Le Mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le Mineral. Kita udah pakai pemutih, tapi kok baju dia lebih putih? Oh, pemutih. Kami pakai Vanish White. Lupakan pemutih. Pakai Vanish White setiap kali cuci. Dengan inovasi Crystal White, nodanya hilang. Baju ekstra putih. Beneran putih. Keren, nodanya hilang, beneran putih. Lupakan pemutih, pilih Vanish White. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Dia cerita ke saya, kenapa setiap minum dingin, saya merasa ngilu. Itu semua karena memang dia memiliki kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne teruji secara klinis untuk menenangkan gigi yang sedang ngilu dan memberikan perlindungan hingga 24 jam. Akhirnya mereka bisa bebas mengkonsumsi makanan tanpa harus takut lagi. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Selamat datang, silakan. Hah? Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit, lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit, lapar. Sari Gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le Mineral. Perang yang modern, militan, dan profesional. Hadirin yang kami hormati, marilah kita saksikan bersama jalannya demonstrasi udara gabungan Alutsista Tentara Nasional Indonesia. Hadirin yang berbahagia, dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-78 Tentara Nasional Indonesia, pada hari ini akan kita saksikan bersama demo penerjunan dari 78 prajurit Tentara Nasional Indonesia dari 3 matra bersama Kepolisian Negara Republik Indonesia,
Hadirin yang berbahagia, turut pula dalam penerjunan kali ini para wanita Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang terdiri dari 1 personel Korps Wanita Angkatan Darat, 4 personel Korps Wanita Angkatan Laut, 1 personel wanita TNI Angkatan Udara, dan 1 personel polisi wanita Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jumlah peterjun sebanyak 78 prajurit pilihan ini merupakan simbol Tentara Nasional Indonesia yang terlahir mengiringi usia kemerdekaan Indonesia demi menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI, serta melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia dari ancaman terhadap keutuhan bangsa dan negara. Hadirin sekalian, demo penerjunan hari ini dipimpin oleh Kolonel Infantri Riksandi Gumai yang merupakan Arbituren Akademi Militer tahun 1997. Kita saksikan bersama 25 parasut mengembang dengan sempurna menghias langit Jakarta, ibu kota Indonesia. Selanjutnya, para peterjun melaksanakan orientasi pada ketinggian parasut dibuka, memastikan jarak aman dengan peterjun lainnya, dan dengan cepat menentukan pola manuver untuk dapat mendarat di dropping zone dengan tepat dan aman. Penerjunan run pertama dipimpin oleh Letnan Kolonel Infantri Danang Prasetyo Wibowo yang diikuti oleh 21 peterjun Angkatan Darat, 3 peterjun Angkatan Laut, dan 1 peterjun Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hadirin sekalian, bersama kita saksikan pada ketinggian 500 feet dari permukaan tanah, bersiap melaksanakan base leg penerjunan pertama hari ini. Akan mendarat dari sisi kiri podium. Inilah dia leader run pertama, Letnan Kolonel Infantri Danang Prasetyo Wibowo, bersiap melaksanakan pendaratan di depan kita bersama dengan konfigurasi parasut merah dan putih, bersiap melaksanakan pendaratan di depan kita bersama. Inilah dia penerjun run pertama, full back and touchdown. Satu persatu peterjun berusaha memasuki daerah pendaratan yang telah disiapkan. Hadirin sekalian, untuk dapat menguasai parasut high speed performance ini diperlukan jam terbang tinggi, fisik yang prima, serta mental yang banyak. Bersiap melaksanakan pendaratan peterjun-peterjun berikutnya. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk penerjunan run pertama. Dengan konfigurasi smoke dan parasut yang berwarna-warni, menambah semaraknya langit Monas pada pagi hari ini. Hadirin sekalian, pada run pertama ini didominasi oleh parasut high performance canopy atau high speed parasut yang dengan kemampuan meluncur 193 km per jam. Warna-warni dari peterjun andalan TNI dan Polri ini terlihat indah menyala mengitari langit Monumen Nasional. Dikombinasi dengan smoke dan bendera panjang berwarna-warni berukuran 10 meter, menambah kemeriahan pada hari ini. Bersiap melaksanakan pendaratan, full back and touchdown. Secara disiplin, satu persatu peterjun memasuki daerah pendaratan yang telah disiapkan. Sementara itu, pada run kedua berikutnya akan diterjunkan sebanyak 25 peterjun. Hadirin sekalian, bersiap akan memasuki daerah pendaratan dari sebelah kiri podium. Dalam posisi 300 feet, peterjun dari Angkatan Darat dengan konfigurasi parasut hijau, kuning, ungu, bersiap melaksanakan pendaratan.
Hadirin sekalian, di atas Monumen Nasional telah terjun run kedua yang telah melaksanakan exit dari Ramdor C-130 Hercules dengan call sign Garuda Flight yang diterbangkan oleh Kapten Penerbang Ricky Altobelli Sihaloho. Hadirin sekalian, bersiap melaksanakan pendaratan di depan kita semua. Leader pada penerjunan hari ini, Kolonel Infantri Riksani Gumai bersiap mendarat di depan kita semua. Full break and touchdown. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk leader penerjunan pada hari ini. Hadirin sekalian, penerjunan run kedua dipimpin oleh Mayor Marinir Dave Lomboan yang akan diikuti oleh 1 peterjun Angkatan Darat, 19 peterjun Angkatan Laut, 1 peterjun Angkatan Udara, dan 4 peterjun dari Kepolisian Republik Indonesia. Hadirin sekalian, dengan penuh rasa bangga dalam run kedua ini terdapat 7 wanita Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk turut memberikan pengabdian terbaiknya sebagai melati pagar bangsa yang senantiasa hadir dalam berbagai perannya untuk Indonesia. Tampak final dari sebelah kiri podium adalah Bribka Nugroho Karyanto, peterjun dari Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dengan terlibatnya peterjun dari Kepolisian Negara Republik Indonesia membuktikan sinergitas Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia yang selalu terjaga. Bersiap mendarat, full break and touchdown. Hadirin yang berbahagia, adapun 7 peterjun gabungan wanita Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu Serka Desi Alfionita dari Korps Wanita Angkatan Darat, Serka Asia Monika, Serka Lela Sari, Sertu Yazela Agustin, Sertu Nina Puji Safitri dari Korps Wanita Angkatan Laut, Serma Krismawati Natalia dari Wanita TNI Angkatan Udara, dan Bribtu Bunga Putri Angela dari Polisi Wanita Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kita saksikan bersama peterjun run terakhir dari run pertama. Bersiap melaksanakan pendaratan tepat di center. Full break and touchdown. Berikan tepuk tangan yang meriah. Hadirin sekalian, run kedua pada penerjunan hari ini didominasi oleh parasut akurasi landing atau akurasi pendaratan, di mana penggunaannya dalam operasi tempur parasut jenis ini sangat optimal digunakan untuk pendaratan di geladak kapal, di atas gedung atau daerah pendaratan dengan karakter luas dimensi yang minimum. Bersiap melaksanakan pendaratan di depan hadirin sekalian. Inilah peterjun pertama dari run kedua. Full break and touchdown. Berikan tepuk tangan yang meriah. Dilanjutkan peterjun berikutnya, happy landing. Tidak hanya operasi tempur, parasut jenis ini dapat pula dipergunakan dalam perlombaan terjun materi ketepatan mendarat yang juga telah memberikan sumbangsi prestasi di berbagai event. Kita saksikan bersama peterjun dari Tentara Nasional Republik Indonesia mendarat di depan kita semua. Aplaus untuk peterjun berikutnya. Hadirin sekalian, sungguh memerlukan fighting spirit serta fisik yang prima untuk mampu mengendalikan parasut akurasi di atas permukaan monumen nasional dan sekitarnya karena kondisi angin yang variabel serta efek dari kontur permukaan dan bangunan yang memantulkan panas sehingga menimbulkan thermal yang akan sangat mempengaruhi kemampuan manuver dari parasut. Namun kondisi ini tidak menjadi hambatan bagi seluruh peterjun untuk tetap berusaha menampilkan penerjunan yang mendebarkan namun dilakukan dengan pertimbangan safety yang matang.
kita saksikan bersama para peterjun mengitari Monumen Nasional dengan tinggi yang mencapai 132 meter. Bersiap melaksanakan pendaratan di depan kita semua. Peterjun dari TNI Angkatan Laut, full break and touchdown. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk peterjun dari TNI Angkatan Laut. Tinggi Monumen Nasional yang mencapai 132 meter yang dikelilingi berbagai macam gedung yang menjulang tinggi menjadi obstacle sekaligus menjadi tantangan bagi para peterjun untuk membuktikan profesionalismenya sebagai hasil dari pembinaan kekuatan dari tiap-tiap matra dalam meningkatkan kualitas sumber daya prajurit yang unggul, militan dan terlatih. Satu persatu peterjun dari run kedua yang membawa pita berukuran 10 meter bersiap melaksanakan pendaratan. Ready to land. Full break and touchdown. Penerjunan run kedua ini didominasi oleh prajurit Detasemen Jala Mangkara, prajurit Intai Amfibi dan prajurit Komando Pasukan Katak. Full break and touchdown. Hadirin sekalian, dengan turut sertanya peterjun dari Kepolisian Republik Indonesia. Hal ini merupakan bukti eksistensi sinergitas Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang senantiasa terus ditingkatkan sebagai garda pengawal untuk mewujudkan Indonesia maju. Dapat kita saksikan bersama pada ketinggian kurang lebih 300 feet adalah para peterjun dari wanita Angkatan Udara, dari Korps Wanita Angkatan Laut, Korps Wanita Angkatan Darat, dan Kepolisian Wanita, Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hadir dari sebelah kiri podium, bersiap mendarat dari Korps Wanita Angkatan Laut. Dilanjutkan peterjun selanjutnya dari Wanita Angkatan Udara bersiap untuk melaksanakan pendaratan. Berikan tepuk tangan untuk para wanita Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia. Persiapan mendarat untuk Korps Wanita Angkatan Laut. Disusul dari Korps Wanita Angkatan Laut selanjutnya bersiap untuk mendarat. Berikan tepuk tangan yang meriah. Sementara itu, pada run ketiga didominasi parasut berwarna abu-abu yang merupakan jenis parasut tempur TNI yang mampu menahan berat hingga 136 kg. Jenis warna kanopi abu-abu merupakan kamuflase dengan tujuan untuk mengurangi pantulan cahaya matahari. Hadirin sekalian, penerjunan run ketiga ini dipimpin oleh Kapten Pasukan Nur Syabani. Bersiap melaksanakan pendaratan dari sebelah kiri podium dengan formasi one line. Bersiap melaksanakan pendaratan dari Korps Wanita Angkatan Darat. Berikan tepuk tangan yang meriah. Hadirin sekalian, tampak setiap peterjun dari sebelah kiri podium secara disiplin mengikuti komandan tim dengan formasi one line yang bertujuan agar mendarat tepat di sasaran. Flare and touchdown. Inilah peterjun tempur pada run ketiga. Hadirin sekalian, penerjunan teknik freefall ini merupakan salah satu kemampuan pasukan elit Tentara Nasional Indonesia. Bersiap melaksanakan pendaratan di depan kita semua. Flare, touchdown. Kita saksikan bersama para peterjun dengan disiplin mengikuti kemana komandan tim bergerak.
Perlu hadirin sekalian ketahui bahwa misi penerjunan pasukan payung pertama dalam operasi militer TNI dilaksanakan pada era mempertahankan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Oktober 1947 di Sambi, Kota Waringin, Kalimantan Tengah. Hadirin sekalian, dalam ran pamungkas ini akan kita saksikan bersama pula peterjun yang akan membawa bendera berukuran raksasa tepat di depan kita semua. Full break and touchdown. Dapat kita saksikan bersama di atas langit Monumen Nasional Kebanggaan Indonesia. Yang pertama, bendera peringatan hari ke-78 Hari Tentara Nasional Indonesia merupakan bukti semangat Tentara Nasional Indonesia sebagai patriot NKRI yang bertekad mengawal demokrasi untuk Indonesia maju. Menyusul bendera berikutnya yang akan melintas Monumen Nasional adalah bendera Kepolisian Republik Indonesia. Rastra Sewa Kotama merupakan tekad membara sebagai abdi utama dari nusa dan bangsa. Kepolisian Republik Indonesia bertekad bertransformasi menuju Indonesia emas. Hadirin sekalian, bendera 78 full break touchdown. Bersiap melaksanakan pendaratan dari sebelah kiri podium bendera Kepolisian Republik Indonesia yang dibawa oleh Ibda Ahmad Irnansyah Nasution. Hadirin sekalian, bersiap mendarat, full break and touchdown. Disusul di belakangnya bendera TNI Angkatan Udara dengan sesanti Swabuana Paksa, bertekad akan selalu melindungi dan menaungi daratan dan lautan dari udara, serta merupakan sebuah semangat yang membara untuk mewujudkan Angkatan Udara yang disegani di kawasan. Dibawa oleh Serda Edi Widodo dari Angkatan Udara akan mendarat di depan kita bersama. Ready to land, full break and touchdown. Menyusul berikutnya menari-nari di samping Monumen Nasional adalah Sertu Sujari dari Angkatan Laut, membawa bendera TNI Angkatan Laut dengan sesanti Jales Veva Jaya Mahe yang membuktikan tekad yang bulat untuk mewujudkan TNI Angkatan Laut yang profesional, modern dan tangguh untuk mewujudkan Indonesia maju. Hadirin sekalian, kita saksikan bersama Sertu Sujari berusaha keras untuk dapat mendarat di depan hadirin sekalian. Bersiap dari sebelah kiri podium. Layangkan pandangan Anda spot on kepada bendera TNI Angkatan Laut. Bersiap mendarat. Full break, touchdown, happy landing. Menyusul melintas di depan Monumen Nasional adalah Serda Hairudin dari Angkatan Darat dengan bendera TNI Angkatan Darat. Kartika Eka Paksi yang senantiasa selalu hadir dalam setiap hati rakyat dan menjadi yang terdepan dalam mengatasi kesulitan rakyat sekelilingnya. Pada ketinggian 150 feet, berusaha mendarat di depan kita semua, Serda Hairudin dengan bendera TNI Angkatan Darat Kartika Eka Paksi. Hadirin sekalian, dari sebelah kiri podium akan bersiap mendarat di depan kita bersama. Inilah dia, Serda Hairudin, bendera TNI Angkatan Darat. Full break, touchdown, happy landing. Adalah Serda Denis Nugraha dari Angkatan Laut. Pada ketinggian 250 feet melintas di depan Monumen Nasional melaksanakan baseleg dengan bendera Markas Besar Tentara Nasional Indonesia dengan sesanti
Tridharma Eka Karma merupakan sebuah kebulatan tekad untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Hadirin sekalian, bersama kita saksikan akan mendarat dari sebelah kiri podium Serda Dedis Nugraha dari Angkatan Laut. Hadirin sekalian, dengan konfigurasi parasut low performance ini membutuhkan fisik yang prima untuk dapat mendarat di depan kita semua. Menyusul di belakangnya adalah Kopda Seto Yulianto dengan bendera Sang Merah Putih, melambangkan sebuah kehormatan yang harus terus berkibar. Merah darahku adalah ungkapan semangat yang berkorban dan tidak akan pernah padam hingga titik darah penghabisan. Putih tulangku adalah mental baja yang tidak akan pernah pudar walau panasnya peluru menembus tubuh. Hadirin sekalian, Kopda Seto Yulianto dengan bendera merah putih touchdown, berikan tepuk tangan yang meriah untuk seluruh penampilan peterjun TNI dan Polri. Hadirin yang kami hormati, dengan telah mendaratnya peterjun terakhir pembawa bendera merah putih, maka menandai pula telah berhasilnya tugas penerjunan dari ke-78 prajurit Tentara Nasional Indonesia Trimatra dan Kepolisian Republik Indonesia. Tugas adalah sebuah kehormatan yang harus dijawab dengan kesungguhan, tekad, jiwa dan raga. Pantang gentar dalam tugas, pantang tugas tidak tuntas. Hadirin sekalian, bukan tanpa resiko, penerjunan hari ini memiliki tingkat kesulitan yang tinggi. Yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, sesaat lagi mohon berkenan untuk menerima penghormatan dari ke-78 peterjun terbaik Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang telah menyelesaikan tugas penerjunan hari ini dengan membanggakan. Kepada Presiden Republik Indonesia, hormat, out. Hadirin yang berbahagia, sesaat lagi akan dilaksanakan pemberian hand bouquet dari wanita peterjun Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia. Dalam hal ini, Serka Desi Alfionita akan memberikan kepada Ibu Iriana Joko Widodo. Sertu Yazela Agustin akan memberikan kepada Ibu Wuri Ma'ruf Amin. Dan Serma Krismawati Natalia akan memberikan kepada Ibu Vero Yudo Margono. Pemberian hand bouquet ini merupakan simbol terima kasih dan rasa bangga akan eksistensi wanita sebagai melati pagar bangsa untuk tetap mengambil peran dalam setiap melaksanakan tugas pengabdian untuk bangsa dan negara. Hormat bangga kami, TNI Patriot NKRI, pengawal demokrasi untuk Indonesia maju. Hadirin yang berbahagia, akan kita saksikan bersama momen spesial di hari ulang tahun Tentara Nasional Indonesia ke-78
tampak dari sebelah kanan podium. Dikibarkan bendera merah putih berukuran raksasa oleh helikopter Trimatra dalam bentuk formasi 8 helikopter yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Penerbang Immanuel Simarbata, alumni Akademi Angkatan Udara tahun 2003 yang kesehariannya menjabat sebagai Komandan Skadron Udara 8 Lanut Atang Sanjaya Bogor. Hadirin yang kami hormati, terimalah salam hormat dari kami. Trimatra Flight with Giant Flag Formation, bendera merah putih. Trimatra Flight melambangkan bukti sinergitas Tentara Nasional Indonesia sebagai pondasi bangsa yang kokoh dalam meneruskan tekad para pahlawan dengan memastikan sang Dwi Warna Panci tetap berkibar gagah di langit Nusantara tercinta. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Trimatra Flight. Hadirin yang berbahagia, sesaat lagi kita akan menyaksikan flypast helikopter TNI Angkatan Darat dengan call sign Army Flight dalam rangka Hari Ulang Tahun Tentara Nasional Indonesia ke-78. Datang dari sebelah kanan podium, dari ketinggian 800 kaki. Army Flight terdiri dari 15 helikopter di bawah Komando Pusat Penerbangan TNI Angkatan Darat akan melaksanakan flypast dengan komposisi 2 elemen, antara lain elemen helikopter serang dengan elemen helikopter serbu. Elemen helikopter serang dengan flight leader Kapten Korps Penerbangan Muhammad Satria Matahari Nusantara, alumni Akademi Militer tahun 2012. Dan elemen helikopter serbu dengan flight leader Letnan Kolonel Korps Penerbangan Bayu Setio Prabowo, alumni Akademi Militer tahun 2004, serta co-pilot dari Korps Wanita Angkatan Darat Letnan 1 Korps Penerbangan Tri Ramadhani, Abituran Akademi Militer tahun 2017. Tepat di depan podium, berikan tepuk tangan yang meriah. Army Flight! Dirgahayu Tentara Nasional Indonesia ke-78, TNI Patriot NKRI, pengawal demokrasi untuk Indonesia maju. Salam Wira Amur. Hadirin yang berbahagia, telah bersiap melintas flight selanjutnya. Formasi 5 pesawat Bonanza milik TNI Angkatan Laut dengan flight leader Mayor Laut Pelaut Ruby Lisa Musar, alumni Akademi Angkatan Laut tahun 2005, yang sesaat lagi dapat kita saksikan datang dari sebelah kanan podium. Hadirin yang kami hormati, terimalah salam hormat dari kami. Bonanza Flight! Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bonanza Flight! Disusul flight di belakangnya 9 pesawat K112 Tentara Nasional Indonesia dengan call sign Walet Flight yang telah membentuk formasi 9 pesawat dari ketinggian 500 kaki di atas permukaan laut. Dengan flight leader Komandan Skadron Udara 4 Mayor Penerbang Dehardai Nugraha Gofar, alumni Akademi Angkatan Udara tahun 2005. Walet Flight terdiri dari 4 pesawat K112 Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara, 2 pesawat K112 TNI Angkatan Darat, dan 3 pesawat K112 TNI Angkatan Laut yang merupakan jenis pesawat militer angkut ringan dan juga memiliki kemampuan untuk melaksanakan TMC, teknologi modifikasi cuaca, penerjunan statik, dan cargo drop, melaksanakan patroli maritim. Datang dari sebelah kanan podium, inilah dia, Walet Flight! Disusul flight di belakangnya, akan kita saksikan flight pesawat angkut taktis dengan call sign Cendra Wasi Flight yang terdiri dari 4 pesawat CN-295 dan 1 pesawat CN-235 TNI Angkatan Udara. Pesawat CN-235 TNI Angkatan Laut yang saat ini membentuk formasi 7 pesawat yang bersiap melintas tepat di hadapan hadirin sekalian. Bertindak sebagai flight leader Komandan Skadron Udara 27, Mayor Penerbang Okvan Yudo Ristanto,
alumni Akademi Angkatan Udara tahun 2005, dan Deputi Leader Mayor Penerbang Fitrianto Ali Ngimron, alumni Akademi Angkatan Udara tahun 2005, dan Mayor Laut Pelaut Febrianto, alumni Akademi Angkatan Laut tahun 2005. Dapat kita saksikan dari sebelah kanan podium. Kita sambut Cendrawasih Fly! Tampak dari kejauhan, sesaat lagi melintas di depan podium dengan gagah perkasa pesawat angkut berat TNI Angkatan Udara dengan call sign Raja Wali Fly yang terdiri dari 10 pesawat dari Skadron Udara 31, Skadron Udara 32, dan Skadron Udara 33. Bertindak sebagai flight leader adalah Komandan Skadron Udara 31, Letkol Penerbang Anjumani, alumni Akademi Angkatan Udara tahun 2002. Melintas dari kanan podium, kita saksikan pada elemen 1 alutsista terbaru TNI Angkatan Udara dengan 3 pesawat C-130J Super Hercules yang saat ini telah memasuki tahap Initial Operating Capability atau IOC yang mampu terbang pada jarak jangkau 5.250 km, mampu mengudara dari Sabang sampai Merauke. Disusul elemen berikutnya dengan 3 pesawat Hercules Long Body dan 4 pesawat Hercules Short Body dari Skadron Udara 31, 32, dan 33. Marilah kita beri tepuk tangan untuk Raja Wali Fly! Hadirin yang berbahagia, akan kita saksikan flight selanjutnya. Formasi gabungan 2 pesawat Boeing 737 dari Skadron Udara 5 dan Skadron Udara 17, serta 2 pesawat Falcon dari Skadron Udara 17 dengan call sign Kencana Flight. Bertindak sebagai flight leader, Komandan Skadron Udara 17, Letnan Kolonel Penerbang Erik Budi Setiawan, alumni Akademi Angkatan Udara tahun 2004. Hadirin yang kami hormati, melintas dari arah kanan podium, kita sambut Kencana Flight. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Kencana Flight. Hadirin yang kami hormati, telah terdengar suara gemuruh dari flight selanjutnya. Formasi pesawat tempur T-50I Golden Eagle TNI Angkatan Udara yang memperkuat Skadron Udara 15 Lanut Iswahyudi dengan call sign Golden Flight. Bertindak selaku flight leader, Komandan Skadron Udara 15 Letnan Kolonel Penerbang Apri Arfianto, alumni Akademi Angkatan Udara tahun 2004. Melintas dari arah kanan podium, Golden Flight with Arrowhead Formation. Hadirin yang kami hormati, terimalah salam hormat kami, Golden Flight. Give applause for Golden Flight. Selamat pagi, sesaat akan kita saksikan bersama Theatrical Sang Patriot, kolaborasi Jupiter Aerobatic Team dengan leader Letnan Kolonel Penerbang Ribdo Utomo, alumni Akademi Angkatan Udara tahun 2004, dan Pegasus Team dengan leader Letnan Kolonel Penerbang Taufik Hidayat, alumni Akademi Angkatan Udara tahun 2003. Selamat menyaksikan. Goto telung sakaning pertahanan lan kasantosaning nagari ginelung ing sajroning trimanungsa kang agung. Sudirman Sang Senopati kanthi sinunggi dening tandu saka tlatah siji tumuju ing tlatah liyane. Ateteken tekun nadyan nandang popo ananging datan gegerik lampahira. Oncating suksma alabuh negara minangka tulodo bekti kang mulya. Yosudarso kanthi baita macan tutul payudan ing segara aru dadya prajihnane.
Bebilo mering negara kang tan bisa tinanding nora pati-pati yang labuh yen durung lebur mengsahiro. Adi Sucipto Yori sang penerbang Joko negara ing gegono ngangkasa tohing nyawa datan kaucap tan gigrik bimbang sak rikmo gugur ing Madyalaga murih sumunaring nagari. Syahdan 1948. Di saat mentari pagi pun belum menampakkan wajahnya, pasukan Belanda membuat ulah. Mereka mengingkari isi perjanjian Renville. Perjanjian Renville berisi perjanjian antara Indonesia dengan Belanda yang terjadi pada tanggal 8 Desember 1947. Perjanjian ini diadakan untuk menyelesaikan perselisihan atas perjanjian Linggarjati tahun 1946. Perjanjian ini berisi batas antara wilayah Indonesia dengan Belanda yang terkenal dengan nama Garis Van Mook. Dengan agresivitas pasukan Belanda untuk tetap ingin menguasai wilayah bekas jajahannya, mengakibatkan pasukannya senantiasa melewati dan menerobos garis demarkasi yang sudah disepakati. Maka, pada medio Juni 1948, di wilayah garis demarkasi dekat desa Kalirejo, sebelah barat Yogyakarta, pasukan Belanda melewati, merasuk, dan berusaha menakut-nakuti penduduk di sana. Panglima Besar Jenderal Sudirman yang saat itu dalam keadaan sakit hadir untuk melindungi rakyat yang tertindas, tergusur oleh pasukan Belanda. Begitu dingin dunia yang kau huni, jika tak ada tempatmu kembali, bawa lukamu biar aku obati. Tidakkah letih kakimu berlari, ada hal yang tak mereka mengerti. Beri waktu untuk bersandar Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Si kecil flu disertai batuk. Thermorex Plus, redakan flu dan batuk sekaligus. Thermorex Plus selalu menjaga kualitas, aman diminum, sesuai dosis anjuran. Thermorex Plus, kembalikan keceriaan si kecil. Produksi Konimax. Le Mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Lebih enteng. Le Mineral. Torabika Cappuccino nomor 1 di dunia. Biji kopinya pilihan dengan susu New Zealand. Choco granulnya nyoklat habis, tapi kopinya masih beras. Perfect, balikin mood. Torabika Cappuccino nomor 1 di dunia. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Rasa takoyaki yang creamy, asin, manis bertabur katsu bushi. Nikmatnya sungguh meriah. Indomie Ramen Series, nikmat otentiknya Pangsaku. Selamat datang, silakan. Hah? Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan.
Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Terasa gigi ngilu kalau minum dingin, terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Selamat pagi Indonesia. Kepada yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, Panglima Tentara Nasional Indonesia dan seluruh prajurit TNI dimanapun berada. Sesaat lagi akan kita saksikan bersama penampilan fenomenal dari Jupiter Aerobatic Team dan Pegasus Team. Tentunya agar kita kembali merasakan perjuangan di masa yang lalu dari arah depan dan belakang podium demi Hari Ulang Tahun Tentara Nasional Indonesia. Aku kan selalu ceria, melambangkan sangka dan banggaku berseru untuk bangsa. Senyummu, semangat dalam dada hanya untuk merah putih. Karena bangkitmu, kebanggaan dirimu akan megahnya negara dan bangsaku. Tangguhmu, gagahmu, itu kebanggaanku. Bulatkan tekadku untuk kejayaanmu dan teriakmu akan menggenggamkan hanya satu Indonesia. Jupiter Aerobatic Team dan Pegasus Team melaksanakan manuver untuk kita bisa merasakan kenangan-kenangan kisah perjuangan di masa yang lalu. Dan bersiap ke Jupiter yang akan datang dari arah kiri podium menampilkan manuver 5 card manuver sebagai simbol bahwa kelima tentaramu ini memegang Pancasila sebagai pengabdian luhur untuk negeri. Dari sisi kiri podium, The Jupiter Suite 5 card kan ku kibarkan merah putih di dadaku, ku goreskan kebanggaan di dalam jiwaku, dan ku hentak. Dan dari sisi kanan podium, The Pegasus Suite Eagle Eye Formation. Tentaramu berputar layaknya kapal yang berlayar, tidak terpengaruh oleh ombak, karena jiwa satria terpatri di dalam dada. Gedene ombak kapal berlayar tengah samudra. Jiwa satria sehingga tanam di corak dada. Pantang menyerah, jiwa luhur dan wijaksana. Bunga
menyurutkan hati kami untuk menjaga bangsa yang besar ini. Bangsa dengan kemaritiman yang luas, membentang dari Sabang sampai Merauke, dari Nianga sampai Pulau Rote. Rasakanlah bumi sedang bergetar dengan hempasan dahsyat kemampuan juang tentara langitmu. Layaknya gelombang laut Arafuru yang berkecamuk ketika KRI Macan Tutul bersama Yosudarso menuntaskan dharma baktinya. Bersiap dari arah depan podium, The Jupiter membawa tanda cinta untuk bangsa ini. The Jupiters with Maduba. Aku prajurit TNI, cucu seorang pelaut, mengudara tanpa henti demi senyum Ibu Pertiwi, berperang ke hutan rimba, belum tentu pulang masih bernyawa. 2023 pasukan tempur yang kucinta berumur 78 tahun. Masa yang cukup untuk matangnya sebuah tentara. Kartika Eka Paksi, Charles Feva Jayamahe dan Swabuana Paksa. Winter Terangi rasa hatiku yang berbegu, seberi bunga jalanku yang ungu untuk diriku, oh, untuk diriku. Letih laga kami bertempur, terhapus oleh irama musik yang menghibur. Mari angkat jemari, percaya pada diri, dan bersama tentara langitmu, mari kita menari bersama. Dari arah depan podium The Jupiter, crisscross, crisscross, down. Rasane koyo mangan lauk sate, najan saanane si penting kowe. Ngombe kembang tahu rasane koyo ngombe susu. Ora usah mencuci wis ngono kowe, ra bakal tak maju. Bukan rasane wong kang lagi gandrung, tak berjuang deh tekan jalur melengkung. Kowe siji aku bangga karo kowe. Dalam nompo opo anane ora bakal ente. Kowe ojo sumelang, tresno ora bakal ilang. Ibarat koyo kutoku Jogja, kowe jen istimewa. Para tentara langitmu ikut bernyanyi dan mengudara bersama di hari tercinta ini. Rasane koyo banget lalu sate, kesanane sing penting kowe. Rasane koyo ngombe susu, rasa mencuci stok buruk kowe, bakal tak madu. Bunga tenang rasane wong kang lagi
putoku Jogja, kowe jen istimewa, kowe siji-sijine, aku bangga karo kowe. Nopo opo anane, nopo ra bakal lete, kowe ojo sumelang, nopo ra bakal ilang, ibarat koyo putoku Jogja. Terimalah escape manuver layaknya air terjun yang berpedar ke segala arah dari The Jupiter. Istimewa, ibarat koyo putoku Jogja. Demikianlah tadi teatrikal Sang Patriot dari Tentara Nasional Indonesia. Beri tepuk tangan yang meriah untuk TNI Patriot NKRI. Demikianlah tadi teatrikal Sang Patriot. Kami mengucapkan terima kasih atas atensi yang luar biasa dari Bapak Presiden Republik Indonesia. Terima kasih kepada Panglima Tentara Nasional Indonesia. Terima kasih untuk seluruh prajurit TNI dimanapun berada. Terima kasih seluruh masyarakat Nusantara. Terima kasih. Dan semoga kami prajurit TNI siap menjadi patriot NKRI. Siap menjadi pengawal demokrasi untuk Indonesia maju. Sebelum menutup penampilan demo udara hari ini, akan kita dengarkan. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Mau mengiklankan usaha kamu dengan harga terjangkau? Langsung aja ke pasangiklan.com. Pasang iklan segampang upload, bayar, tayang. Ada beragam paket yang bisa kamu pilih di pasangiklan.com. Mulai dari harga Rp50.000 sampai harga Rp1 juta. Iklan kamu akan tayang di jaringan media milik Kompas Gramedia.